Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait CLSS hydraulic pump ya, yang terpasang di unit Komatsu, terutama di PC 200, PC 300 gitu ya. CLSS sendiri artinya adalah Closed Center Load Sensing System ya, Closed Center Load Sensing System. Oke, ini adalah penampakan dari pompa ya, pompa hidrolik yang terpasang. Kalau ini contohnya adalah di PC 300-8 ya. Kalau kita perhatikan di sini pompanya menggunakan pompa HPV 95 plus 95. Berarti pompanya H-nya artinya series. Kalau kita lihat di sini ini yang H, P-nya artinya pump, V-nya artinya variabel. Berarti sudut pompanya nanti akan bisa divariasikan kalau di sini. Kemudian dia kalau 95 sendiri artinya 95 cc per revolution. Jadi satu kali putaran penuh pompa ini akan mampu menghasilkan flow sebanyak 95 cc. Dan kalau plus 95 itu artinya pompa ini adalah pompa tandem ya. Jadi pompanya ada pompa depan, ini pompa belakang. Pompa depan itu adalah yang nempel di nanti spring damper kalau di PC 300 ataupun PC 200. Kemudian tapi kalau di sini disampaikan bahwa pompa ini di-upgrade sama Komatsu sehingga flow-nya bukan 95 tapi dia menghasilkan flow 112 cc ya. 112 cc. Kemudian untuk pengaturan sudut pompanya nanti akan ada parts yang bernama LS valve. Nah, ini dia LS valve. Kemudian nanti di sini ada PC valve. Jadi untuk pengaturan sudut pompa di PC 200 maupun 300 nanti ada dua mekanisme valve ya. Ada load sensing valve atau LS ya. Ini ada yang LS-nya depan, ini LS belakang. Kemudian ada tadi namanya PC valve. Kalau kita perhatikan di sini pompanya ada pompa depan, kemudian ini ada pompa belakang ya. Pompa depan atau front pump ya. Kalau kita perhatikan di sini berarti yang paling depan ini ada front seal-nya, front seal ya. Ini kalau sampai bocor tentu kalau di unit-unit yang lain bisa masuk ke PTO ya atau masuk ke spring dampernya. Sehingga kalau terjadi kebocoran maka internal leak oli justru akan masuk ke sini. Kemudian di sini juga ada bearing. Nah, bearing ini juga kalau udah oblak juga akan menyebabkan cepatnya terjadi kebocoran ataupun internal leak. Kemudian di paling atas kalau kita perhatikan di sini ini ada servo piston. Ini servo pistonnya ada depan belakang punya sendiri-sendiri. Kemudian nanti putaran si pompa ini akan diputar oleh yang namanya shaft. Nah, ini shaftnya ya. Kemudian shaft, kemudian nanti akan dihubungkan dengan kopling untuk yang di pompa depan maupun pompa belakang. Jadi putaran engine atau yang nanti diteruskan ke PTO ataupun spring damper nanti ya, itu akan diteruskan untuk memutar si shaft. Nah, di sini ada spline-nya atau alur-alur yang nanti akan meneruskan putaran menuju ke pompa. Gitu. Nah, putaran pompa nanti baru akan digunakan untuk memutar yang namanya cylinder block. Nah, di dalam cylinder block nanti ada yang namanya piston. Nah, kita bisa lihat di sini ini pistonnya, ini shoe piston ya. Kemudian di sini ada slidernya. Kemudian nanti slidernya akan menggerakkan rocker cam ya, sehingga bisa membuat atau membentuk sudut. Kalau kita perhatikan di sini ini adalah jalur input atau suction-nya si pompa ya. Ini suction-nya pompa akan masuk ke namanya valve plate di sini. Ini jalur suction, berarti yang di sini adalah jalur discharge ya. Ini adalah pompa depan yang ketemu shaft ya, dan ini adalah pompa belakang. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas ini ada nipple yang terhubung nanti dengan jalur internal leak. Ini dipakai untuk proses bleeding ya, untuk bleeding pompa. Sedangkan kalau hose yang di sebelah sini ini adalah hose internal leak dari pompa tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan di sini tadi ya, di sini ada front seal, kemudian ini adalah input shaft, kemudian ini kopling untuk menghubungkan antara pompa depan dengan pompa belakang ya. Berarti kalau ini input shaft ya yang depan, maka ini yang output shaft ya. Tapi yang belakang, ini yang belakang untuk mutar pompa yang sisi belakang, input shaft juga. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, yang paling atas ini adalah servo piston yang nanti akan digunakan untuk mengatur sudut pompa. Kemudian di sini ada servo piston itu akan menggerakkan rod atau slider yang ada di sini. Kemudian slider tersebut akan digunakan untuk menggerakkan si rocker cam ya, yang nantinya akan mengatur si sudut pompa tersebut. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ini ada valve plate yang dimana di sini masangnya nanti ada dowel pin ya. Jadi valve plate ini dia diem ya, diem saja, dan valve plate ini nanti akan bergesekan langsung dengan yang namanya cylinder block nanti di sini. Nah, jadi cylinder blocknya ini bisa berputar karena diputar oleh si shaft ya.
Dan kemudian di sini nanti ada piston, di mana piston itu akan bergerak untuk mengkompresikan ataupun menghisap oli menuju ke pompa. Kemudian di sini ada supiston. Nah, supiston ini memang cenderung nanti lebih mudah untuk mengalami keausan ya, paling cepat untuk aus, sehingga kalau udah aus nanti maka gramnya akan nyebar kemana-mana. Berikutnya kalau kita lihat sini untuk pengaturan sudut pompa, berarti nanti ada sudut Qmax atau sudut maksimum, kemudian ada flow minimum atau Qmin ya. Servo piston nanti dia akan mengatur sudut pompa, pergerakan sudut pompa dengan cara dia maju maupun mundur ya, bergerak ke kanan ke kiri seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini karena ada rootnya, berarti ini namanya adalah small diameter. Yang di sini ini small diameter. Kemudian kalau yang di sini yang sisi luas nanti large diameter. Parts ini namanya adalah PC valve. Nah, ini PC valve-nya yang ada mekanisme untuk ngatur sudut pompa nantinya berdasarkan pressure ya. PC valve. Kemudian di sini nanti akan terpasang adjuster untuk kita melakukan adjustment dari si PC valve tersebut ya. Jadi kalau PC valve dia berada di dalamnya si servo piston. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini adalah sudut pompa saat minimum ya. Kalau sudut pompa minimum berarti aliran olinya kecil ya. Kemudian ini adalah sudut pompa ilustrasi kalau dia udah miring full ya, si rocker cam-nya, cradle-nya, rocker cam-nya ini dia udah nyudut maksimum ya. Rata-rata kalau sudut maksimumnya di 15 derajat. Kalau minimum itu hampir tidak ada unit yang bisa 0 ya, jarang banget yang bisa 0. Seringnya sih di 5 derajat ya untuk kemiringannya. Masih ada aliran, jadi walaupun minimum dia tetap ada aliran oli. Jadi kalau di sini olinya masuk, maka nanti satunya keluar. Nah, kalau masuknya dari atas ini berarti oli yang keluar di sini karena ini sedang proses discharge gitu ya. Semakin besar sudut pompa berarti semakin banyak oli yang keluar dari pompa tersebut. Semakin minimal sudut pompa seperti di atas ini, maka semakin sedikit oli yang nantinya akan mengalir output ya, keluaran dari si pompa hidrolik ini. Oke, jadi ada cylinder block, di sini ada valve plate, kemudian di sini ada si servo pistonnya ya. Ini si piston, kemudian ini adalah posisi dari rocker cam. Kemudian untuk melakukan pengaturan sudut pompa nantinya ada namanya LS valve ya. LS valve ini akan mendeteksi beban ya, beban yang diterima oleh sistem hidrolik sehingga dia bisa melakukan pengaturan sudut pompa ya. Dia akan bisa melakukan pengaturan sudut pompa. Jadi nanti dia di sini akan ada perbedaan pressure atau differential pressure ya. Yang di sebelah sini nanti adalah pump pressure melawan LS pressure yang warna biru sini yang nanti akan membantu si spring. Nah, siapa yang menang nanti akan mengatur sudut pompa. Kalau kita perhatikan sini rumusnya adalah delta PLS ya, differential pressure. Delta PLS adalah pump pressure dikurangi LS pressure. Pump pressure berarti ya outputnya si pompa ya. Outputnya pompa ini disebut sebagai pump pressure, PP. Sedangkan kalau LS pressure adalah tekanan, yaitu setelah dari outputan dari control valve. Maka setelah keluar dari control valve, ini nyebutnya sebagai PLS atau LS pressure. Nah, besarnya pump pressure kurangi LS pressure itu nantinya akan mengatur posisi sudut dari pompa, ya, untuk mengatur sudut pompa tersebut. Kalau kita perhatikan di sini, ya, when differential pressure, ya, kalau differential pressure-nya 0 sampai 22, maka sudut pompanya akan menjadi maksimum atau membesar gitu ya. Tapi kalau sudut differential pressure-nya nanti 22 sampai 30, maka discharge pompanya akan diminimalkan gitu ya. Contoh ini ya. Contohnya kalau saat netral gitu ya, saat netral. Saat netral contohnya pump pressure-nya 30. Nah, 33 gitu ya. Pump pressure-nya 30. Maka pada saat si pump pressure-nya tadi 30 ya, sedangkan LS-nya 0, pump pressure kan berarti di sini ya. Ini pump pressure, outputan discharge dari pompa. Sedangkan LS-nya 0, kalau netral itu 0, maka kan 30 dikurangi 0 berarti ketemunya 30. Nah, berarti di sini pump pressure-nya akan menang sehingga akan mengarahkan si posisi si LS valve ini ke arah kanan. Sehingga apa? Sehingga pump pressure akan naik ke atas untuk mendorong si servo piston ke arah kiri. Sehingga apa? Sudut pompanya nanti akan jadi minimum gitu ya. Jadi kalau pada saat posisinya netral, maka sudut pompa akan diminimalkan.
Begitu juga saat nanti ngerelief ya. Pada saat ngerelief maka sudut pompa juga akan diminimalkan. Karena itu termasuk dalam hydraulic loss ya, atau kerugian hidrolik. Jadi harapannya sudut pompa itu bisa menyesuaikan dengan beban ya. Sehingga apa? Sehingga flow-nya ataupun fuel-nya, konsumsi bahan bakarnya juga akan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan, sehingga lebih hemat gitu. Kemudian kalau kita perhatikan sini, ini adalah ports-portsnya ya. Kalau kita lihat sini adalah pump pressure, berarti input dari pompa. Kemudian di sini adalah PLS, LS pressure ya. Ini LS pressure-nya. Ini pump pressure input ya. Kemudian ini LS control pressure. Kemudian kalau kita lihat sini PP control valve input port, PPL gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini when increase ya, proses increase berarti sedang sudut pompanya dinaikkan. Pada saat contoh pump pressure-nya 180 di sini. Sedangkan PLS-nya 170 ya, PLS-nya 170. Kalau dia pump pressure-nya 180, PLS-nya 170, maka kan differential pressure-nya jadi 10. Nah, kalau 10 tadi, maka yang pressure 170 ditambah kekuatan spring itu akan mampu ngalahin yang 180. Karena tadi kan kalau dia di 0 sampai 22 maka sudut pompa maksimum. Berarti kalau di bawah 22 berarti tetap maksimum ya. Maka kalau dia posisinya 170 tambah spring akan mampu ngalahin 180, maka si LS spool ini akan bergerak ke arah kiri. Ya, akan bergerak ke arah kiri di sini. Kalau dia bergerak ke arah kiri, maka nanti akan menghasilkan aliran oli yang menuju ke servo piston ya, di sisi di servo pistonnya ya. Nanti maka yang akan ada di large diameter nanti justru akan dialirkan ke tangki nanti ya. Sedangkan kalau pressure-nya lebih dari 30 ya, perbedaan pressure-nya, maka PP-nya yang akan menang. Kalau PP-nya menang, maka dia akan mendorong ke arah kanan ya. Kalau dia terdorong ke arah kanan, maka pressure dari pompa itu akan masuk ke sisi large diameter, sehingga sudut pompa akan jadi minimal gitu ya. Jadi kalau differential pressure-nya lebih dari 22, sudut pompa minimal. Sedangkan kalau di bawah 22, maka hasilnya sudut pompanya akan menjadi maksimum gitu ya. Tentu itu akan sesuai nanti dengan pergerakan perbedaan differential pressure tadi. Ya, jadi kuncinya adalah di 22 gitu ya. Kemudian kalau sedang balance itu berarti artinya antara PP dikurangi LS ketemunya 22. Berarti ya tidak maksimum, tidak minimum, atau nyebutnya nanti sebagai setengah Qmax. Jadi ya flow-nya pas di tengah-tengah. Berikutnya ini adalah simulasi cara kerjanya si LS tadi ya. LS pada saat contohnya control valve netral. Kalau control valve netral, maka LS-nya adalah 0 gitu ya. LS-nya adalah 0. Kita lihat di sini ya. Ini pressure LS-nya 0. Kalau pressure LS 0, berarti tidak ada yang membantu si spring. Ya, tidak ada yang membantu spring. Berarti kan tadi kayak contoh kalau netral berarti 30 kurangi 0. Berarti 30. Berarti sudut pompanya harusnya minimum ya. Karena kan control valve netral ngapain harus dikasih oli banyak-banyak, maka harusnya diminimalkan gitu ya. Cara kerjanya seperti apa? Kalau kita perhatikan di sini berarti pump pressure-nya 30, LS-nya 0. Kalau itu terjadi, maka apa yang terjadi? Maka pump pressure ini akan mampu mengalahkan si spool LS ya. Akan mampu mengalahkan spool LS sehingga terdorong ke arah kiri. Kalau si spool LS ini terdorong ke arah kiri, maka kalau kita perhatikan sini, discharge-nya pompa yang berada di port ini, itu akan bisa mengalir ke sini. Ya. Kalau dia mengalir ke sini, maka dia akan mengalir ke large diameter. Small diameter sebenarnya juga ada oli yang dari discharge. Tapi kan kecil ya, ruangannya kecil. Gitu ya. Karena di sini luas penampang lebih besar, maka dia akan mampu mendorong si PC, ya, spoolnya servo piston ini bergerak ke kiri. Jadi kalau servo pistonnya bergerak ke kiri, maka sudut pompanya akan jadi minimum gitu ya. Jadi kalau netral, sudut pompanya diminimalkan. Wong netral juga ya, kita nggak sedang digerakkan, ngapain dikasih oli banyak-banyak. Itu saat netral. Kemudian apa yang terjadi? Ya, tadi pada saat netral ya, diminimalkan ya. Kalau kita lihat tadi, maka sudut pompanya akan diminimalkan. Sehingga apa? Sehingga kalau dia minimal, maka flow-nya sedikit, sehingga fuel yang dikeluarkan pun juga menjadi lebih sedikit. Kemudian pada saat proses increase flow, berarti contoh tadi saat pressure-nya 180 gitu ya. Kemudian contoh LS-nya 170.
Maka kalau ada LS pressure di sini, LS pressure akan membantu si spring ya. Kalau dia dibantu oleh spring, maka spoolnya akan terbalik. Pump pressure-nya tidak akan mampu mengalahkan LS bersama dengan si spring. Sehingga apa? Sehingga spool LS akan terdorong ke kanan. Kalau terdorong ke kanan, maka tadi ya, oli yang dari stand B di sini tidak akan mampu ke D. Ya, justru apa yang terjadi? Justru kalau kita perhatikan di sini, oli yang berasal dari ini large diameter yang sebelah sini ya, large diameter justru malah akan terhubung dengan, kalau kita perhatikan di sini, akan masuk ke jalur yang nantinya akan ke tangki. Jadi small diameternya kena pressure ya, walaupun luas penambangnya kecil, tapi large diameternya ketemu tangki di sini. Kalau ketemu tangki, maka dengan mudahnya si pump pressure ya yang masuk di small diameter ini akan mendorong servo piston ke kanan. Kalau terdorong ke kanan, maka apa? Yang terjadi adalah sudut pompanya akan menjadi maksimum. Kalau olinya jadi maksimum, maka flow-nya banyak. Kalau flow-nya banyak, berarti kecepatan dari si attachment juga akan menjadi lebih cepat ya. Gerakannya lebih lincah tentunya karena olinya disuplai lebih banyak. Kemudian kalau sedang balance tadi ya, kalau ketemunya 22 antara pump pressure ditambah spring ya, dengan pump pressure yang di sini terus LS pressure ditambah spring itu balance atau differential pressure ketemunya 22, maka sudut pompanya di sini ya tidak maksimum tidak minimum tapi di tengah-tengah. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada parts yang namanya PC valve. Kalau tadi LS valve, di sini ada PC valve. Kalau LS valve tadi posisinya di samping ya. Kalau PC valve ini terpasang di dalam si servo piston. Nah, kalau tadi si LS valve itu bekerja berdasarkan load sensing atau beban yang diterima oleh sistem hidrolik, kalau di sini nanti akan berdasarkan pressure ya, pressure. Nah, kalau pressure-nya naik tentu pasti engine-nya akan terbebani ya. Nah, supaya engine-nya nggak mati karena terbebani tadi, maka sudut pompanya akan diminimalkan. Kita lihat cara kerjanya seperti apa. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah ports-portsnya ya. Di PC valve ada PP1 pump pressure ya, PP2 second pump pressure. Jadi kalau ada nanti pompa depan dan pompa belakang gitu ya. Terus ada PC control pressure di PPL, kemudian PC mode select pilot pressure PM, kemudian ada pump pressure dan juga ada jalur drain port di sini. Oke, ini contoh cara kerjanya. Ini contohnya di sini ngomongnya no load condition ya, no load condition. Jadi kalau bebannya sedang ringan gitu ya. Kalau bebannya sedang ringan, maka kalau kita perhatikan di sini ada oli dari pump pressure ya, akan masuk di large diameter kayak tadi, sama seperti cara kerja LS dan stand B. Kemudian pump pressure dari sisi satunya juga masuk di sini. Ini masuk di sini pump pressure-nya. Nah, kalau bebannya sedang ringan gitu ya, beban sedang ringan, maka tentu si SPR-nya juga ngasih arus ya. Dari controller sini masuk ke PC EPC solenoid valve ya. Solenoid valve EPC-nya juga dia akan memberikan arus di sini. Nah, pada saat dia pressure-nya sedang ringan ya, di sini juga ngasih pressure-nya juga rendah gitu ya. Kalau pressure-nya rendah, maka tidak mampu mendorong spool PC valve ke arah kiri. Kalau tidak mampu mendorong ke arah kiri, ya berarti kalau kita perhatikan di sini oli yang berasal ya, oli yang berasal dari si small diameter akan mampu mendorong servo piston ke arah kanan. Sehingga apa? Kalau bebannya sedang ringan, ya sudut pompa dikasih yang besar gitu ya. Sudut pompanya akan dikasih yang besar kalau bebannya sedang ringan. Tetapi kalau bebannya sedang berat, maka apa yang terjadi? Kalau bebannya sedang berat, maka si spool ini akan terdorong ke arah kiri gitu ya. Akan terdorong ke arah kiri. Ya, di sini ada EPC, kemudian ditambah pump pressure akan mendorong ke arah kiri. Kalau terdorong ke arah kiri, makanya yang terjadi apa? Maka yang terjadi di sini kalau kita perhatikan oli dari pompa, ya, oli dari pompa akan nanti akan ada jalur oli yang masuk ke atas dan dia akan menuju ke large diameter. Sehingga kalau large diameternya ada, maka servo pistonnya akan bergerak ke kiri. Nah, ini terjadi pada saat proses mau relief gitu ya. Contoh kita gerakin silinder kemudian mentok mau relief, maka apa yang terjadi? Maka ya jangan sampai engine-nya mati gara-gara bebannya terlalu besar. Supaya engine-nya nggak mati diapain? Maka sudut pompanya diminimalkan. Nah, dengan cara mekanisme tersebut. Ini ada self pressure reducing valve nanti yang terpasang di control valve ya. Kemudian ada PC EPC solenoid valve yang nantinya akan
terpasang di tempat PC-EPC-nya, tentunya di pompanya sendiri. Nah, ini adalah pengaturan sudut pompanya ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini yang mengatur kalau LS valve ya, itu sampai sekitar 240 ya di sini. Sedangkan kalau PC valve nanti zonanya di sini pada saat dia mendekati mau relief. Ya, pada saat mau mendekati relief itu yang bermain adalah PC valve. Tapi kalau sedang kondisi normal, kerja biasa gitu ya, mengatur sudut pompanya, nanti yang main adalah si LS valve. Kemudian kalau nanti contoh ini kontrolernya rusak, maka di unit juga dibekali dengan yang namanya Prolix ya, Prolix Switch. Prolix Switch ini untuk mengaktifkan kalau kontrolernya rusak. Kalau controller kan nanti dia dapatnya dari putaran engine ya. Kalau engine-nya ngedrop, putarannya turun, maka dia akan ngasih arus ya. Maka kalau gitu terjadi, kondisinya pump controller itu akan mengatur sudut pompa berdasarkan RPM engine. Tapi kalau contoh kontrolernya rusak, maka kita bisa tetap mengoperasikan unit, tapi jadinya constant torque control ya, konstan ya. Karena apa? Karena arus yang berasal dari controller nanti akan digantikan oleh ini resistor ya. Nah, resistor tentu kalau kita mengaktifkan si switch ini, Prolix switch-nya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, ini adalah LS EPC solenoid valve, yang ini LS EPC solenoid valve. Kemudian yang ini adalah PC EPC solenoid valve ya. LS EPC solenoid valve, PC EPC solenoid valve. Hati-hati kalau nanti masang soketnya jangan sampai kebalik ya. Soketannya PC dipasang ke LS maupun solenoidnya LS dipasang ke PC. Kalau dikatakan di sini bahwa kalau contoh kan pressernya SPR itu adalah 33, tapi outputan solenoid itu akan tergantung dari besarnya arus. Semakin besar arus listrik yang masuk ke pompa, ke solenoid ini, maka semakin besar juga output pressernya. Jadi walaupun inputnya 33, outputnya solenoid belum tentu 33. Tapi apa? Tetapi sesuai dengan besarnya arus listrik yang keluar dari pump controller gitu ya. Jadi akan selalu variabel, baik si LS EPC solenoid valve yang rada depan sini maupun PC EPC solenoid valve yang di tengah gitu ya. Kemudian ini adalah cara kerja si solenoidnya. Kalau kita perhatikan di sini, oli dari pompa akan mengalir ya. Ya, ini masuk sini. Kalau contoh sedang solenoidnya sedang off. Kalau solenoidnya sedang off, maka ya oli dari SPRV ya, self pressure reducing valve, tidak akan bisa mengalir menuju ke LS valve maupun PC valve gitu ya. Kalau sedang off gitu ya. Tapi kalau nanti sudah dapat arus listrik, maka arus listriknya akan mendorong, akan menjadi magnet ya, mendorong si spool ke kanan, sehingga apa? Kalau ke kanan spoolnya ini akan membuka jalur oli, sehingga oli yang dari 33 ini akan bisa keluar menuju ke LS valve maupun ke PC valve gitu ya. Jadi kerjanya sesuai besaran dari, kalau kita lihat tadi adalah arus. Semakin besar arusnya, output pressernya juga akan semakin besar gitu. Kemudian kalau kita lihat sini, ya kalau di unit nanti akan banyak posisi ya. Ada economy mode, breaker mode kalau pakai breaker untuk penghancur gitu ya. Loading atau active mode gitu ya. Jadi ada power mode atau economy mode. Jadi kita bisa memilih, dan pilihan itu tentunya akan mengatur besarnya fuel consumption dan juga besarnya power yang mampu dikeluarkan oleh unit. Oke, demikian untuk pembahasan PC valve, LS valve di unit PC300 maupun PC200 ya. Cara kerjanya hampir sama di kedua unit itu, mungkin bedanya nanti ada tambahan satu solenoid lagi ya. Solenoidnya kalau di PC300 3, kalau di PC200 mohon maaf kebalik, di PC200 itu ada 3 solenoid, sedangkan di PC300 hanya ada 2 solenoid. Demikian untuk pembahasan kali ini, LS dan PC EPC solenoid valve tadi tentang pompa hidrolik yang terpasang di small excavator. Ada 2 komponen utama, ada PC valve sama LS valve, dan sistem hidroliknya adalah CLSS, Closed Center Load Sensing System. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.